Ketika usia semakin bertambah dan rambut mulai memutih, banyak pertanyaan baru yang timbul dalam kehidupan seseorang. Salah satunya, apakah sebaiknya kita memberitahu jumlah tabungan dan aset kita kepada anak-anak? Pertanyaan ini terlihat sederhana, namun di baliknya tersembunyi masalah yang lebih luas tentang kepercayaan, pengelolaan keuangan, dan menjaga keharmonisan keluarga. Sebuah pelajaran berharga datang dari seorang kakek berusia 81 tahun yang telah melalui asam garam kehidupan. Beliau tidak hanya mengalami masa pahit dan manis, tetapi juga telah melihat banyak contoh keluarga yang harmonis, dan sebaliknya, keluarga yang justru terpecah belah karena soal harta. Dari pengalaman panjangnya, sang kakek memiliki satu nasihat yang bijak agar kita bukan hanya mampu menjaga uang, namun juga menjaga relasi kasih sayang dengan anak-anak. Bagi banyak orang tua, keinginan untuk berbagi dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak adalah naluri alami. Setelah bekerja keras selama puluhan tahun, menabung sedikit demi masa depan, terkadang muncul keinginan untuk mempercayakan tabungan itu kepada anak-anak sebelum ajal menjemput. Namun tak jarang, tindakan ini justru mengundang penyesalan di kemudian hari. Karena tidak sedikit orang tua yang kehilangan kendali atas nasib dan keuangan mereka sendiri, sang kakek membagikan sebuah cara sederhana namun sangat efektif. Ia berkata, jangan pernah gegabah memberitahu seluruh isi tabungan atau harta yang kau miliki, apalagi menyerahkannya sepenuhnya kepada anak-anak sebelum waktunya. Tetapi juga, jangan menyembunyikannya sepenuhnya dan menciptakan jarak dengan keluarga. Lalu, bagaimana sebaiknya sikap yang diambil? Mari kita pelajari lebih dalam tentang cara menjaga keseimbangan ini. Pertama-tama, beliau mengingatkan pentingnya bersikap terbuka dalam skala yang tepat. Bicarakan rencana keuangan secara umum dengan anak-anak, tanpa harus menyebutkan jumlah pasti. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa Anda memiliki sejumlah tabungan di bank, atau Anda memiliki asuransi kesehatan dan beberapa investasi. Informasi ini bertujuan agar anak-anak tahu bahwa kebutuhan dasar dan kesehatan Anda masih terjamin, sehingga mereka tidak perlu terlalu khawatir. Namun, dengan tidak menyebutkan angka yang spesifik, Anda tetap menjaga privasi dan kendali atas keuangan Anda sendiri. Dengan demikian, Anda juga terhindar dari tekanan yang mungkin muncul ketika anak-anak mengharapkan warisan lebih awal. Kedua, sang kakek menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang matang. Usia senja adalah masa saat di mana kebutuhan kesehatan akan semakin meningkat. Biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari harus menjadi prioritas utama. Membuka rahasia tabungan terlalu dini, apalagi sampai memberikannya seluruhnya kepada anak, justru bisa membuat Anda kehilangan kemandirian. Jika suatu hari Anda membutuhkan dana mendadak untuk pengobatan atau perawatan, Anda tidak perlu merasa canggung jika masih memiliki tabungan sendiri. Ada banyak kisah di mana orang tua malah merasa sungkan ketika harus meminta bantuan anak-anak setelah semua aset diberikan sebelum waktunya. Jaga sebagian uang untuk diri sendiri adalah bentuk cinta kepada keluarga, karena dengan begitu Anda tidak menjadi beban bagi mereka. Ketiga, terkait dokumen penting seperti surat kepemilikan rumah, akta tanah, atau buku tabungan, sebaiknya Anda simpan di tempat yang aman dan biarkan orang terdekat yang dipercaya tahu di mana letaknya. Tidak selalu anak-anak yang paling bisa dipercaya. Mungkin Anda memiliki adik, saudara, atau sahabat yang memang mampu bersikap objektif jika Anda suatu saat sakit atau tidak berdaya. Informasikan secara tertulis di mana dokumen-dokumen itu berada dan tindakan apa yang sebaiknya diambil jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap diri Anda. Cara ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga. Sang kakek juga mengingatkan, jika sudah waktunya membuat surat wasiat, buatlah dengan bijak dan adil. Surat wasiat tidak harus diberikan kepada seluruh anak seumur hidup Anda, namun setidaknya buatlah perencanaan secara tertulis dan sah, sehingga tidak menimbulkan pertikaian di kemudian hari. Banyak kisah pilu di mana keluarga yang semula rukun akhirnya terpecah karena berebut warisan tanpa petunjuk yang jelas. Jadi, jangan menunda membuat perencanaan warisan resmi meski Anda merasa masih sehat.
Dengan adanya dokumen resmi, Anda tetap bisa mengendalikan pembagian aset dan memastikan setiap anggota keluarga diperlakukan adil. Keempat, sang kakek menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang hangat dengan anak-anak, terutama di usia tua. Uang bukan segalanya. Dalam banyak kasus, orang tua yang salah kaprah berpikir bahwa dengan memberikan seluruh hartanya, ia akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anak. Namun, kenyataan tidak selalu demikian. Hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang harus dibangun di atas kejujuran, perhatian, dan komunikasi terbuka, bukan sekedar urusan harta benda. Berikan kepercayaan pada anak-anak, tetapi tetap simpan sebagian rahasia untuk menjaga martabat dan harga diri. Banyak juga orang tua yang menyesal setelah membuka rahasia harta dan tabungan terlalu dini. Setelah itu, anak-anak justru merasa beban atau bahkan bertindak di luar harapan. Beberapa menjadi terlalu bergantung, bahkan mengatur keuangan orang tua tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya, orang tua merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Inilah sebabnya sang kakek selalu menekankan pentingnya membentengi diri dengan teguh tanpa mengorbankan keakraban keluarga. Kelima, sang kakek menyarankan untuk selalu menjaga kesehatan mental di usia senja. Jangan terlalu sering memikirkan soal warisan dan harta. Kelola stres dengan beraktivitas, bersosialisasi dengan teman sebaya, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Perasaan bahagia dan tentram justru akan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Ketahuilah, jika Anda hidup dengan cukup dan tetap berkecukupan, anak-anak pun akan merasa lebih tenteram dan tidak perlu memikirkan beban tambahan mengenai masa depan Anda. Ia juga mengungkapkan bahwa pada akhirnya, yang paling penting bagi anak-anak adalah melihat orang tua hidup bahagia, sehat, dan mandiri hingga akhir hayat. Jangan membuat mereka khawatir secara berlebihan dengan membebani pikiran mereka soal warisan sejak dini. Sebaliknya, bangun kebiasaan berbagi pengalaman hidup, menceritakan kisah-kisah masa muda, dan memberikan pelajaran hidup yang lebih berharga dari sekadar uang. Sang kakek juga menekankan perlunya mempercayakan penyelesaian masalah keuangan kepada profesional. Jika memang diperlukan, ada banyak jasa penasihat keuangan yang dapat membantu merancang strategi pengelolaan dana pensiun dan pembagian warisan. Mereka dapat memberikan pertimbangan objektif dan membimbing keluarga untuk mencapai solusi terbaik tanpa perlu terjadi konflik berkepanjangan. Lebih jauh lagi, ia mengingatkan pentingnya membimbing anak-anak sejak dini mengenai pentingnya menghargai proses mencari dan mengelola uang. Ajaran bahwa rezeki datang dari kerja keras, bukan semata-mata menunggu warisan, harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak yang terbiasa mandiri secara finansial umumnya tidak terlalu terobsesi dengan warisan, melainkan lebih menaruh perhatian pada hubungan yang harmonis dengan orang tua. Banyak kasus di mana orang tua akhirnya menyesal karena salah langkah. Ada yang membuka semua aset secara terbuka, lalu akhirnya kehilangan tempat tinggal. Ada juga yang menutup rapat semua informasi hingga anak-anak merasa tak dipercaya. Kunci dari kisah sang kakek adalah keseimbangan. Cukup terbuka agar keluarga tetap akrab, namun cukup waspada untuk tetap menjaga hak dan martabat diri sendiri. Pembelajaran penting lainnya setelah mendengarkan pengalaman sang kakek adalah jangan pernah merasa bersalah jika Anda memilih untuk merahasiakan sebagian tabungan Anda. Kenyataannya, hak untuk menjaga masa depan pribadi sama besar dengan hak untuk berbagi kepada keluarga. Jika Anda merasa lebih tenang dengan sistem ini, jangan ragu untuk melakukannya. Terakhir, beliau mengingatkan, pencapaian tertinggi di usia senja bukanlah berapa banyak uang atau aset yang dimiliki, melainkan seberapa besar kedamaian dan kehangatan keluarga yang bisa dirasakan setiap harinya. Anak-anak yang sudah dibesarkan dengan penuh cinta dan nilai-nilai kehidupan biasanya akan tahu apa yang terbaik dilakukan untuk orang tua mereka tanpa perlu digoda oleh iming-iming harta. Akhir kata, mari kita belajar dari pengalaman para sesepuh seperti sang kakek 1 tahun ini. Jaga dan rawat harta, namun lebih penting lagi, jaga dan rawat cinta serta keharmonisan keluarga. Buat perencanaan yang matang, tetap terbuka namun bijak, dan yang terpenting, jadilah pribadi yang mandiri di hari tua.
Dengan begitu, bukan hanya uang yang bisa Anda pertahankan, namun juga kasih sayang dan keakraban keluarga hingga akhir hayat. Jangan sampai menyesal di kemudian hari hanya karena salah ambil langkah dalam membagi kepercayaan dan harta kepada anak-anak. Ingat, pilihan ada di tangan Anda, dan tidak ada kata terlambat untuk bertindak bijak mulai hari ini.